Siapa orang yang beribadah di sepanjang malam bulan suci Ramadan, maka dosanya yang telah terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala imanan wa ihtisaban. Dia beribadah di sepanjang malam bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, semata-mata karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Bagaimana kita menghidupkan bulan suci Ramadan? Bagaimana kita menghidupkan bulan suci Ramadan? Nah, bagaimana cara kita menghidupkan bulan suci Ramadan agar kita semua mendapatkan apa yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan? Yang pertama, kita menghidupkan bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama adalah dengan puasa. Nah, karena sesungguhnya berbagai macam amal ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan, yang mana kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu sangat banyak. Di antaranya tadi yang pertama apa? Puasa. Rasul mengatakan dalam hadis, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, yaitu dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosanya yang telah terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum dan menahan membatalkan puasa, akan tetapi puasa yang lebih aula, lebih tinggi lagi, menahan diri dari perkataan yang kotor, menahan diri dari adu domba, menahan diri dari gosip, menahan diri dari berbagai macam perkara-perkara yang merusak nilai ibadah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita menghidupkan bulan suci Ramadan dengan mengharapkan ridha Allah di dalamnya. Yang kedua, al-qiyam. Apa itu al-qiyam? Beribadah di malam bulan suci Ramadan. Rasul bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa orang yang beribadah di sepanjang malam bulan suci Ramadan, maka dosanya yang telah terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala imanan wa ihtisaban. Dia beribadah di sepanjang malam bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, semata-mata karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Maka setidaknya bagi orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah di sepanjang bulan suci Ramadan jangan sampai ketinggalan salat maghrib, isya dan subuh berjamaah. Itu paling tidak cara menghidupkan malam bulan suci Ramadan. Kalau bisa tarawih ya bagus, tarawih, salat tarawih, adal qiyam. Maka dari karena itu salatul qiyam, adal qiyam. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan di sepanjang bulan suci Ramadan, cara menghidupkan kita di dalam mengharapkan ridha Allah, as-sadaqah. Perbanyak mengeluarkan sedekah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Kana Rasulullah ajwadan nasi bil khair, ajwadan nasi bil khair." Rasul adalah orang yang paling pemurah, tapi lebih pemurah lagi kalau memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pemurah insyaallah. Dari karenanya di sepanjang bulan suci Ramadan kita berlomba dalam membukakan orang yang berpuasa, menjamu orang yang berpuasa, memberi makan, memberi minum. Karena ketahuilah, membukakan orang yang berpuasa atau memberikan jamuan kepada orang yang berpuasa, itu dia akan mendapatkan 3 kemuliaan. Yang pertama, dosanya diampuni. Yang kedua, dibebaskan dari siksa api neraka.
Dan yang ketiga, dia mendapatkan pahala orang yang dia jamu di dalam berbuka puasa tanpa mengurangi pahala mereka. Sebagaimana yang kita ketahui, puasa urutannya macam-macam. Ada puasa awam, ada puasa khawas, dan ada puasa khawasil khawas. Bagaimana kalau orang yang kita bukakan puasa adalah orang yang khawas? Kita akan mendapatkan pahala orang tersebut. Usahakan. Sampai Nabi Muhammad ketika mengatakan, man fattara sha'iman kana maghfiratan lidunubih. Siapa yang membukakan orang yang berpuasa, dosanya diampuni. Wa itqa ragabatihi minan nar. Dia dibebaskan dari siksa api neraka. Dan dia mendapatkan pahala orang yang dia berikan jamuan tanpa mengurangi pahala mereka. Sahabat ketika mendengar kemuliaan itu semua, mereka mengatakan, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Tidak semua kita mampu untuk membukakan orang yang berpuasa. Artinya apa? Saking bagaimana keterbatasan hidup mereka di zaman dahulu. Namun meskipun mereka hidup penuh dengan keterbatasan, tidak mengurangi keinginan mereka untuk melakukan amal kebajikan. Artinya apa? Bahasa kitanya, jangan sampai kita sakit di dunia, sakit lagi di akhirat. Cukup udah sakit di dunia, akhirat jangan lagi. Dari karenanya mereka, ketika mereka merasakan di sana bagaimana indahnya ketika duduk sama Nabi Muhammad mendengarkan ilmu pengetahuan agama yang akan menyampaikan mereka untuk meraih kebahagiaan akhirat, sehingga ketika mendengar mereka, siapa orang yang membukakan orang yang berpuasa, dia dapat keampunan dari dosanya, dia akan dibebaskan dari siksa api neraka, dia mendapatkan pahala seperti pahala dari orang yang dia berikan jamuan dalam berbuka puasa. Mereka langsung merespon, ya Rasulullah, tidak semua kita mampu, tidak semua kita mempunyai. Ada yang di masjid umpama kita antar forma atau kita ikut membukakan orang yang berpuasa, umpama di sini berapa? 1 juta berapa? 1.100.000. Satu harinya 1.100.000. Bismillah. Masih banyak kosong? Masih? Apa mengantuk kau sudah mata? 1.100.000. Masih banyak kosong lah? Masih banyak. 1.100.000. Ada kawas 1.100.500, ada kawas 500, 100 ribunya, ada kawas 100 ribu. Ya sudah, sekemampuan kita. Bismillah, niatkan. Pahalanya dihadiahkan dengan arwah fulan, silahkan. Bismillah. Karena perlu disebut dan sebagainya. Allah Maha tahu. Bismillah. 1.100.000 ikut 2, 3, 4, ambil 5, ambil berapa banyak orang yang membukakan orang yang berpuasa, dia mendapatkan keampunan. Seperti itu. Itu diantaranya. Dari karenanya bulan Ramadan syahrul muasah. Bulan untuk berbagi. Itu tiap malam, pagi sama malam, jangan sampai ketinggalan sedekah. Ke masjid bawa duit. Nah, subuh bawa duit, ada celengan, bismillah. Malam hendak tarawih, sudah siapkan dah. Umpama tiap malam berapa? 5.000 umpama. Berarti sebulanan 300.000. Pagi sama malam, itu 10.000 sehari. Wah, itu yang sebenarnya harta kita. Itu yang sebenarnya harta kita. Nabi Muhammad tuh pernah bilang dengan Sayyidatuna Aisyah ketika nyembelih kambing, dibagi kambingnya, tinggal ada bagian paha, jadi hampir 2/3 dibagi. Kata Nabi Muhammad, Aisyah, apa yang tersisa dari kambing kita? Yang tersisa cuma pahanya lagi ya Rasulullah, tidak ada yang selain daripada itu, cuma sisa kaki dan pahanya sedikit. Kata Nabi Muhammad, tidak, yang tersisa adalah 2/3 dari kambing itu yang tersisa. Adapun yang kaki sama pahanya sedikit itu tidak tersisa, itu musnah dan sirna. Yang tersisa sebenarnya adalah yang telah kita sedekahkan. Siapkan nih dari Wahini, buhrup duit di warung-warung, ambil duit 300.000, buhrup 5.000-an, jadi tiap pagi ambil, malam ambil, sedekah. Kalau kada kawa 5.000, 2.000. Kalau kada kawa 2.000, ya 1.000. Masa iya kada kawa 1.000, nukar rokok kawan 1.000 kada kawa, kayak bagi saya. Nukar rokok berapa puluh ribu, 1.000, 5.000 kada kawa.
harus sedekah. Ada orang yang minta-minta, siapkan. Ada isti'dad di Ramadan. Ini persiapan bulan Ramadan. Bukan hanya mempersiapkan dengan gorengan, dengan sirup, dengan Indomie, bukan hanya dengan itu. Perbedaan orang yang ahlul butun dengan ahlul batn. Ahlul butun orang yang perut, ahlul batn orang yang punya hati. Orang ahlul butun yang dia siapkan dengan gorengan, cemilan, sirup, jus apa di hari pertama, jus apa di hari kedua, jus apa di hari ketiga. Ahlul batn. Berikan orang makanan. La ilaha illallah. Jangankan memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, memberikan minuman dengan seekor anjing pun pahala. Bahkan menjadikan seseorang mendapatkan surga. Bagaimana memberikan minuman kepada orang yang berpuasa? Ayo, ada sekali barang 4. Di manakah? Di manakah? Ada di sana. Bismillah 4. Kada kawan gitu ya sudah. Per individu antar kemana? Jam puasa nih. Bismillah. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, menghidupkan bulan suci Ramadan dengan bacaan Al-Quran. Hadzal Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di sepanjang bulan suci Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Siang 1 kali khatam, malam 1 kali khatam, sehingga 1 bulan 60 kali khatam Al-Quran. Ada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardah, salat malamnya 1 rakaat 1 kali khatam Al-Quran. Kita jangan 1 rakaat 1 kali khatam Al-Quran, sujud sejadah aja subuh Jumat sudah kelawasan, sudah lawasnya imam ini sembahyang jar. Hanya pertama kali sidin ke masjid kesian. Takana kamu masjid subuh Jumat kawan membawai, masyaallah. Osnya sidin jadi imam ya, padahal ya memang itu dianjurkan, kecuali umpama di belakang ada yang sudah kada kawal lagi. Rata-rata makmum 75% makmuminnya orang-orang lemah. Kita baca surah pendek. Tapi kalau rata-rata makmuminnya udah mampu aja, udah tahu subuh Jumat, baca Al-Quran. Sampai ada seorang Habib di Hadramaut, kalau tidak salah Habib Muhammad Ahmad bin Hasan Jamalullail, kalau tidak salah, beliau malam-malamnya dihiasi dengan Al-Quran. Sampai ada di antara mereka yang mengatakan saya tidak mau baca Al-Quran di siang Ramadan. Kenapa? Karena ketika saya baca Al-Quran saya merasakan manisnya madu. Saya takut itu membatalkan puasa. Allah. Kita menunggu bulan suci Ramadan, kadang-kadang nunggu berbuka puasa dengan handphone, dengan game, dengan sinetron, macam-macam. Bukankah Ramadan bulan Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Baca Al-Quran. Kenapa kita tidak merasa nyaman baca Al-Quran? Kenapa kita selalu tidak merasa, kenapa kita malas berat untuk membaca Al-Quran? Dengarkan apa kata Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min tilawatil Quran." Kalau hati kita suci, kalau hati kita bersih, kalau kita punya hati tidak ada noda, kita tidak akan pernah merasa kenyang dalam baca Al-Quran. Tapi kita jujur Pak, dalam satu hari kadang-kadang berapa kita baca Al-Quran? Berapa kali kita buka mushaf dan berapa kali kita buka SMS anak buah ataupun grup dan lain sebagainya. Tapi ala kulli hal. Yang kelima, bagaimana cara menghidupkan bulan suci Ramadan? Al-julus fil masjid hatta tatlu' asy-syams. Duduk di masjid sampai terbit matahari. Duduk di masjid sampai terbit matahari, maksudnya apa? Dalam beribadah. Bukan hanya duduk guring sidin sampai, apalagi masjidnya AC, wah sih nyaman di sini pada di rumah. Duduk, masya Allah, bersandar mengaruh pulang, masya Allah. Duduk di masjid dari terbit fajar sampai terbit matahari. Karena dikatakan di dalam sebuah hadis, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat,
kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Maka dia sama mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Tapi satu yang harus pian ingat, ketika pian hadir di majlis antara subuh sampai isyraq, hati-hati, jangan pian sibukkan diri kecuali dengan mendengarkan ilmu. Ada orang kadang-kadang Masya Allah sambil mendengarkan ilmu sambil astagfirullah. Ini kada beadab namanya, bujuran kada begaya. Pian kira pian itu orang yang ahli ibadah seperti itu. Lah itu bukan ahli ibadah, orang yang tidak punya adab. Adab orang di majelis menyimak. Ada pernah suatu kali salah seorang habaib ketika di majelis beliau, ada orang yang sambil astagfirullah bertasbih, astagfirullah. Jadi kami yang bertasbih. Apakah kami dalam keadaan yang salah sampai engkau menyibukkan diri dengan hal yang lain? Katanya, tidak wahai Habib. Atau kami dalam keadaan dosa? Kalau kami dalam keadaan dosa, tegur kami. Tidak ya Habib, kalau begitu khalas, ikut kami dalam kebaikan. Hadirnya seseorang di majelis ilmu lebih mulia daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Zikir mau astagfirullah apa dengan sholat 1000 rakaat? Lebih istimewa daripada menjenguk 1000 jenazah, lebih istimewa daripada mengantarkan 1000 jenazah, dan lebih istimewa daripada menjenguk 1000 orang sakit. Itu 1000 rakaat sholat, 1000 orang sakit kita jenguk, 1000 jenazah kita antarkan, digabungkan pahalanya dengan hadir majelis ilmu. Hadir majelis ilmu lebih mulia daripada itu semua. Itu hati-hati kita. Kadang-kadang banyak lo lihat gitu, Masya Allah, sambil hadir majelis, sambil bacaan dihiga terus. Maka ulung kau aja memperhatikan, meskipun kau memperhatikan, adabnya seseorang hadir di majelis ilmu bukan seperti itu. Kalau hendak hadir, kalau kada hendak, bismillah, boleh ke rumah, duduk di kamar, bismillah, tasbih gitu. Nah itu hati-hati, banyak orang yang kayak itu. Inya menyangka inya paling lang, Masya Allah, lah. Itu namanya kada beradab. Kada beradab begitu. Itu setiap hari di luar Ramadan. Bagaimana di bulan Ramadan? Yang tadi sholat subuh berjamaah, kayak kita nih sholat subuh berjamaah, duduk zikir kepada Allah, masuk majelis ilmu sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, pahala haji dan umrah kita dapatkan. Itu di luar Ramadan. Bagaimana kalau di dalam Ramadan? Itu yang kelima. Yang keenam i'tikaf. Yang keenam i'tikaf di bulan suci Ramadan. Wabil khusus 10 terakhir. Kemudian yang ketujuh umrah, kalau bisa umrah, menghidupkan bulan suci Ramadan. Yang ketujuh dengan umrah, ini yang terakhir. Karena umrah di bulan Ramadan seperti mendapatkan pahala haji, dan umrah di bulan suci Ramadan dalam riwayat seperti berhaji bersamaku, kata Nabi Muhammad. Kalau kita kada kau berumrah, setidaknya poin yang nomor 5. Poin yang nomor 5 kita di sana dapat. Kita kada kau umrah di bulan Ramadan, jangan umrah di bulan Ramadan. Jangankan hendak umrah, kesan sehari-hari aja kita kada cukup, apalagi kesan umrah. Tapi setidaknya poin kelima kita dapat. Kan tadi yang pertama puasa, yang kedua al-qiyam, ibadah di bulan Ramadan. Yang ketiga sedekah. Yang keempat baca Al-Quran. Yang kelima duduk dari subuh sampai terbit matahari. Kan seperti itu. Pahalanya tadi apa yang kelima? Yaitu sama seperti haji dan umrah, sempurna. Dan umrah di bulan Ramadan sama seperti pahala haji. Dan umrah di bulan Ramadan pahalanya sama seperti berhaji bersamaku, kata Nabi Muhammad. Wah, orang beriman tidak akan pernah menyia-nyiakan hal seperti ini. Jangan kita sia-siakan. Dari karenanya yang paling baik tuh bulan Ramadan kuliah subuhnya sampai terbit matahari, itu yang paling bagus. Tapi kalau kada kawa ya terserah, kembali masing-masing kayak gitu kan. Tapi kalau bisa ya nanggung. Umpama nih terbit jam berapa? Udah terbit 2 menit lagi, 6.28 terbit, 6.28 terbit, 6.15 selesai kuliah subuh. Kan sayang.
tinggal 13 menit lagi terbit. Kita lewatkan sedikit beberapa menit, kemudian sholat 2 rakaat, kan nanggung. Oh, kau aja bulik ke rumah. Ya kita kalau bulik ke rumah, bosnya tetamu kawan di jalan berpender macam-macam, udah rusak jadinya. Rusak jadinya. Kecuali kita i'tikaf di masjid sampai terbit matahari, bismillah. Baru sholat 2 rakaat. Gitu. Sayang. Makanya kalau ulun kuliah subuh, ya selagi kawa, ya sampai terbit matahari. Biar dapat pahalanya sebulanan, ya sebulan haji dan umrah. Umrah di bulan Ramadan sama umrah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tadi ada 7 perkara yang mana orang beriman menghidupkan bulan suci Ramadan. Ulun ulang, yang pertama puasa, yang kedua menghidupkan malam dengan ibadah, apa aja itu. Tapi paling minimal maghrib isya subuh berjamaah. Kalau tidak bisa isya subuh berjamaah. Kemudian yang ketiga sedekah. Kemudian yang keempat baca Al-Quran. Targetkan untuk tahun ini berapa kali khatam Al-Quran. Hendak menuruti Imam Syafi'i, ya Allah bismillah 60 kali khatam Al-Quran. Kemudian yang kelima yaitu adalah duduk di waktu antara subuh dan isyraq. Yang keenam i'tikaf, artinya banyak kita di masjid. Kemudian yang ketujuh adalah umrah. Umrah yang ketujuh. Ini 7 perkara cara kita menghidupkan bulan suci Ramadan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah.